Perkenalkan, nama saya Dwi Palindang Darunata, NIM 244250704. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester Ekopolin tentang soal Singapura yang di sini saya dibagikan 5 soal. Satu, soal pertama, paradigma ekonomi politik internasional Singapura. Sejak merdeka tahun 1965, Singapura menganut paradigma ekonomi yang terbuka terhadap pasar global, tapi tetap dikontrol kuat oleh negara pemerintah, berperan besar dalam mengatur arah pembangunan ekonomi, sementara sektor swasta dan investor asing diberi ruang luas untuk berkembang. Jadi bisa dibilang Singapura menggabungkan sistem liberal dengan state kapitalisme. Pendekatan ini bikin ekonomi mereka stabil dan efisien dan sangat kompetitif di level internasional. Silakan soal nomor 2. Langkah awal Lee Kuan Yew dalam meningkatkan kualitas SDM. Ya, siapa sih yang tidak kenal dengan Lee Kuan Yew? Awal pemerintahannya langsung fokus pada pembangunan manusia. Ya, mereformasi sistem pendidikan supaya lebih disiplin, efisien, dan sesuai kebutuhan industri. Bahasa Inggris dijadikan bahasa utama warga Singapura. Ya, siap bersaing secara global. Pemerintah juga bikin lembaga pelatihan teknis dan kerjasama dengan sektor industri supaya tenaga kerja supaya skill yang relevan siap dipakai. Ya, soal nomor 3, upaya pemerintah Singapura membangun public goods. Public goods. Ya, pemerintah Singapura serius banget dalam menyediakan fasilitas publik yang sangat berkualitas. Contohnya mereka membangun perumahan rakyat lewat Housing Development Board (HBD). Mengembangkan transportasi umum, ya modern dan tertib, serta menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan yang bisa dijangkau. Semua lapisan masyarakat, semua ini dikelola secara efisien, transparan, supaya hasil benar-benar dirasakan oleh rakyat. Nah, soal nomor 4 ini yang menjadi perhatian kita juga. Soal nomor 4 di Singapura, kebijakan ekonomi, politik, sosial, hukum yang menarik investor asing. Singapura terkenal dengan sebagai negara yang ramah investor. Jelas, Singapura negara kaya. Di bidang ekonomi, pemerintah menerapkan pajak rendah, stabilitas makro, dan banyak insentif buat investasi. Nah, secara politik, pemerintah stabil dan birokrasi yang berjalan efisien. Dari segi sosial, lingkungannya aman, masyarakatnya disiplin, dan tenaga kerja yang terdidik. Sementara dari sisi hukum, Singapura punya sistem hukum yang jelas, tegas, dan anti korupsi. Beda dengan kita. Kita yang sering berkorupsi, kita yang sering bermasalah dengan birokrasi yang kita. Tetapi di Singapura itu selalu tegas. Kombinasi inilah yang bikin banyak perusahaan global tertarik membuka kantor dan pabrik di sana. Selanjutnya, soal nomor 5, kasus perdagangan internasional yang pernah dihadapi Singapura. Singapura negara yang begitu kaya dengan banyak tertarik oleh negara-negara lain, tapi juga dia punya kasus, guys. Salah satu kasus yang cukup dikenal adalah sengketa antar Singapura dan Malaysia soal perjanjian pasokan air dan hak pelayanan di Selat Johor. Persoalan ini membuat hubungan dengan kedua negara agak tegang sedikit. Karena menyangkut sumber daya penting dan kerjasama lintas batas, tapi pada akhirnya kedua pihak bisa menyelesaikan dengan pendekatan diplomasi dan negosiasi. Soft hard dalam bernegosiasi dan diplomasi. Itu saja dari penjelasan soal 5 soal yang dari Bu Denanda. Terima kasih dan salam Budi.